Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, layakkah kita menjadi hamba dari Zat yang Maha Sempurna, sementara kita masih sering lalai dan berbuat dosa? Selamat datang di Radio Taqwa, sebuah saluran yang insya Allah menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak wawasan berharga. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa bersama-sama menyebarkan kebaikan. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya pencipta seluruh alam semesta ini dan juga pencipta diri kita, selalu saja memenuhi kebutuhan dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dan Allah memerintahkan kita agar bersyukur. Dan Dia maha benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Maka terlalu banyak nikmat Allah, setiap hari kita nikmati fasilitas di tubuh kita ini. Mata bisa melihat, telinga juga bisa mendengar, dan seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Bahkan banyak di antara kita sudah puluhan tahun menggunakan fasilitas tersebut. Maka jangan lupa untuk disyukuri. Dan nikmat terbesar adalah adanya Islam dan iman, di mana kita tentunya dengan Islam dan iman ini kita jadi tahu dan punya panduan hidup dengan agama yang Allah telah pandukan, itu agama Islam. Dan kita salah satunya duduk di sini karena tujuannya itu untuk memperdalam Islam dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan membawa kita juga lebih bersyukur kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran dan tidak mengenal Allah kepada tauhid dan mengenal Allah dan punya panduan hidup dengan agama Islam. Mereka jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dijauhi, mana yang boleh dinikmati dan tidak boleh dinikmati. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 salam yang berarti Allah akan penuhi kebutuhannya, ampuni dosanya, tinggikan derajatnya, dan apapun kira-kira yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan kedua pada kesempatan ini di halaman 77, masalah waktu, keadaan, dan momen terkabulnya doa. Saya yakin ini mungkin menjadi target setiap orang di antara kita, bagaimana dia bermunajat kepada Allah, dan dengan bermunajat itu atau apa yang dia sampaikan Allah kabulkan. Karena akan sia-sia kita meluangkan waktu, kita menyampaikan hajat kita agar disembuhkan penyakit, disehatkan tubuh, diberikan rezeki yang melimpah misalnya, atau kebahagiaan, atau apa saja, selamat dari mara bahaya, kemudian tidak diterima. Oleh karena itu kita butuh apa saja yang bisa membuat doa kita diterima. Di antaranya adalah kita memaksimalkan waktu dan keadaan. Makanya judulnya situ adalah waktu, keadaan, dan momen terkabulnya doa. Nah sekarang orang kalau menjaga amalan sunnah, Allah akan mencintainya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah beriman, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Terus saja dia puasa sunnah, terus saja dia zikir, terus saja dia itikaf, terus saja dia baca Quran, terus saja dia berdoa, amalan-amalan sunnah, ya, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjaga penglihatan yang digunakan untuk melihat, pendengaran yang digunakan untuk mendengar, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah. Dan kalau dia berdoa kepada aku akan kabulkan. Dan kalau dia punya hajat, maka aku akan penuhi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal sunnah ini justru mendatangkan cinta Allah. Siapa di antara kita kalau punya iman seperti biji sawi dalam hatinya tidak berharap dicintai oleh Allah? Tuhan alam semesta yang maha kaya ini mencintai dia, berarti akan penuhi kebutuhannya, selamatkan dia dari mara bahaya dan seterusnya. Kita lihat para nabi-nabi, kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, nabi-nabi Allah yang sangat saleh ini yang akhirnya Allah binasakan kaumnya. Kalau Bapak Ibu ikutin kisah itu, maka kita akan temukan pada saat mereka berdakwah ditolak oleh kaumnya, dan kaumnya itu beringas-beringas itu. Ya, kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud itu beringas sekali. Kalau berperang itu digambarkan dalam Al-Quran, wa idza batashtum batashtum jabbarin. Mereka itu kalau orang misalnya bunuh musuh cuma penggal, mereka itu bisa mencincang-cincang, kejam sekali, beringas sekali mereka itu. Tapi pada saat Nabi Hud berdakwah, Nabi Hud sangat yakin ini manusia, makhluk, nggak ada apa-apanya di hadapan sang pencipta Allah. Waktu mereka tolak terus dakwah Nabi Hud dan mereka coba mengancam akan mengganggu Nabi Hud atau mencelakakan Nabi Hud mengatakan, kalau gitu kumpulkan semua kekuatan kalian, semua tipu daya kalian, jangan tunda, sekarang lakukan. Dan saya bertawakal kepada Allah. Betul-betul mereka tidak bisa menjamah fisiknya Nabi Hud, nggak bisa. Mereka tidak mampu, Allah menghadang mereka dengan beringasnya dan kejamnya mereka tidak bisa menjamah. Kalau Bapak Ibu sudah dijaga sama Allah, tidak ada yang bisa menyentuh Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah bisa ada yang menyentuh kita, mengganggu kita, membahayakan kita, tidak ada. Kalau ada yang berusaha pun mengganggu, maka Allah punya cara untuk menepis dan membuat orang itu kalah dengan mudah. Dan itu bisa kita raih kalau Allah mencintai kita. Dan
Ternyata salah satu kiat untuk dapat dicintai Allah adalah menjaga amalan-amalan sunnah itu. Jadi coba ubah persepsi. Selama ini banyak kita salah persepsi dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama gitu ya. Kita mengatakan, itu kan cuma amalan sunnah, sudahlah. Makanya selama ini puluhan tahun hidup gak pernah itikaf sekalipun misalnya. Gak pernah berpikir untuk membaca setiap hari Al-Quran karena dianggap sunnah. Hanya berdoa di saat-saat yang dibutuhkan, padahal itu juga dianggap karena sunnah. Padahal sebenarnya berdoa di saat kita sedang lapang akan memudahkan diijabah pada saat lagi sulit. Sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Jadi persepsi ini harus diperbaikin semua. Amalan sunnah adalah amalan yang mulia. Itu juga perintah agama. Jangan selalu dibawa bisikan syaitan, kan cuma sunnah. Baik, kalau sunnah berarti tidak diamalkan, itu yang akan membedakan nanti derajat di surga antara kita sama orang yang mengamalkan sunnah. Gitu ya. Itu sayang sekali. Apalagi peluang-peluang ibadah ini tidak akan terulang. Jadi coba Bapak Ibu sekalian, kita ada di majelis ilmu seperti ini tujuannya untuk menambah ilmu, menambah iman, dan kita praktikin dalam hidup. Saya sudah pernah berikan satu tips sederhana, kalau ingin mengamalkan syariat dan terus menyempurnakan, maka harus dipaksa. Harus paksa. Kita harus paksa mulai sekarang, tidak boleh ketinggalan zikir pagi petang. Saya harus paksa mulai hari ini, saya baca setengah lembar Al-Quran. Paksa, dan harus dijadwalkan. Buat paksa. Orang, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berolahraga, kalau kita nggak paksain diri olahraga, ya sudah. Kita tidak akan olahraga misalnya. Kita tidak paksain diri belajar begini, tidak akan. Kita tidak berusaha menjaga kesehatan kita, ya sudah kita akan celaka dan seterusnya lah. Dan ini kaidah-kaidah dasar sebenarnya gitu ya. Cuman banyak orang selalu anggap remeh. Mirip juga dengan yang saya pernah berbagi persepsi tentang sedekah. Karena sedekah itu sunnah. Tidak sedekah kan tidak dosa. Nah, beda kalau zakat wajib. Sehingga mereka lupakan tentang keutamaan sedekah yang sangat banyak. Dan persepsi selalu menganggap kalau ada orang minta, ada orang mau pinjam uang, ada orang mau minta bantuan, dia yang butuh. Persepsi ini perbaikin nih. Yang butuh kita, bukan penerima. Yang butuh adalah kita, bukan penerima. Kenapa? Dijelaskan, Laith ibn Sa'ad, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana sebenarnya memahami dan menanamkan persepsi tepat dengan sedekah. Beliau bilang, kalau ada orang yang menerima sedekah yang aku keluarkan, kalau ada orang yang menerima sedekah yang aku keluarkan, atau hadiah yang aku berikan, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Dia lebih pantas aku muliakan, lebih pantas aku hormati. Si penerima ya, si pengemis yang biasa kita anggap. Kata beliau, kalau orang-orang ini mau menerima sedekahku, maka dia lebih pantas untuk aku muliakan. Dia sebutkan sebabnya. Karena orang-orang ini telah menerima apa yang aku korbankan di jalan Allah. Persepsinya itu. Jadi kita yang butuh. Bukan orang pengemis. Orang pengemis itu bukan bapak kasih makan, kasih baju, habis dipakai sama dia. Tapi nilainya akan dibawa ke timbangan amal. Kita keluarin 1 juta rupiah, habis dipakai sama dia buat kebutuhan beli obat anaknya, segala macam, beli baju. Tapi 1 juta ini melalui dia lah dibawa ke timbangan amal kita. Dan itu persepsinya harus diperbaikin nih. Kalau selama ini ada orang miskin minta, sudahlah masih mampu, sudahlah begini dan begitu. Dia masih bisa negosiasi sama syaitan untuk menilai orang penerima tersebut. Padahal tugas kita saat itu bukan menilai. Bukan negosiasi sama syaitan, saatnya eksekusi. Orang minta, kasih. Mau orang itu kaya, mau orang itu bohong, gak penting buat kita. Gak penting. Kecuali kita jelas tahu ini ahli maksiat, dia akan beli minuman keras. Dia lagi pegang botol khamr, Bapak Ibu lihat memang dia akan minum, jangan dikasih. Atau narkotika. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak usah negosiasi sama syaitan, apapun bisikannya. Mungkin dia bohong, mungkin itu anak pinjaman. Ini syaitan. Untuk apa? Ya, Allah menyuruh kita berbagi. Makanya sabda Nabi SAW, yadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi, lebih mulia daripada tangan di bawah yang menerima. Berikan, orang itu kaya, minta kasih, apa-apa. Kita lebih mulia. Ketika walaupun kita misalnya lebih rendah ekonomi, jangan bilang, orang kaya kok minta-minta, nggak penting buat kita. Kasih aja. Esensinya, tujuannya adalah sedekah yang kita keluarkan. Nggak penting siapa yang terima. Ya. Mau yang terima orang gila, mau orang bohong, mau orang kaya, saya sedang sedekah. Yang sedang jadi target sedekahnya. Ini persepsinya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama yang lain, tabi'in mengatakan, setelah dia bagi-bagi sedekahnya, lalu dia senyum dengan lebar, seraya berkata kepada murid-muridnya di sekitarnya, lihatlah, orang-orang itu membawa amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Dia bilang kepada murid-muridnya tentang orang-orang miskin yang terima apa yang dia kasih. Lihat, orang-orang itu membawa amal-amal kami, karena dia baru sedekah, ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Mungkin Anda tanya, bagaimana nggak diupah? Kan dia dapat uang, dia dapat baju. Iya, karena habis di dunia. Tapi nilainya bagi kita terbawa sampai ke akhirat. Dan harus melalui mereka baru bawa ketimbangan amal. Kan begitu. Kalau faham ini, persepsi ini kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Anda tidak akan pernah menunggu orang miskin minta. Anda akan keluar cari siapa yang akan butuh. Itu beda. Di bab sedekah yang tertinggi adalah Bapak Ibu keluar cari kantong-kantong sedekah. Karena kita merasa kita yang butuh. Selama ini kita nggak pernah berpikir cari yayasan sosial, kita punya donatur tetap, kita selalu keluar secara khusus taruh uang di dompet kita, uang 100.000 baru untuk cari mana orang miskin nih. Karena kita pikir mereka yang butuh. Nah ini keliru. Kita yang butuh terhadap sedekah terus. Ini beberapa persepsi dengan amalan-amalan sunnah yang perlu kita perbaiki teman-teman sekalian. Karena kita banyak terkurung di definisi sunnah ya, yang dibahas secara substansial di fikih. Padahal ini adalah wajibnya, sunnahnya, haramnya, makruhnya dan mubahnya dalam bahasan fikih itu semua bagian dari sunnah Nabi. Bagian daripada sunnah Nabi
yang kalau kita bilang berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi harus betul-betul kita perbaikin. Membahas masalah malam Lailatul Qadar, mungkin orang bilang Lailatul Qadar saya sudah tahu. Oh masih lama akhir Ramadan. Masalahnya sudah berapa tahun lewat, Anda dapat atau tidak dapat ini? Ini malam lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ucapin subhanallah di malam itu sama dengan subhanallah pahalanya 1000 bulan. Belum tentu umur kita 83 tahun. Tapi sekali kita ucapin itu, subhanallah sama dengan 83 tahun. Anda bilang lagi alhamdulillah sama dengan alhamdulillah 83 tahun. Anda bilang lagi la ilaha illallah sama dengan 83 tahun. Anda sedekah 1000 rupiah sama dengan 83 tahun. Baca 3-4 ayat Al-Quran sama 83 tahun. Malam itu malam begadang untuk ibadah. Memang gitu. Bukan dipakai tidur, bukan dipakai di mall, di jalan, gitu kan. Sayang sekali. Sayang sekali ini ya, sayang tidak difahami. Ya begitulah, orang-orang nanti akan menyesal pada hari kiamat. Pernah kami sampaikan, penyesalan di hari kiamat ada beberapa tingkatan. Yang paling buruk adalah penyesalannya orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik. Karena penyesalan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka masuk neraka dan tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada juga syafaat pertolongan yang bisa menolong mereka. Penyesalan yang kedua adalah penyesalannya orang-orang beriman yang masuk surga, tetapi mereka dulu melalaikan banyak kesempatan ibadah. Nyesel juga itu. Misalnya ibu dan bapak, tadi ada kesempatan sholat qobliyah duhur. Nggak usah deh, kan sunnah. Udah sholat wajibnya aja. Habis itu ngobrol nggak sholat ba'diyah juga. Dosa nggak dosa. Tapi masalahnya, waktunya itu belum tentu terulang. Gitu. Belum tentu Anda bisa mengerjakannya lagi. Kalau sudah masuk asar, atau anggaplah sholat duhur hari kemarin lah. Bapak Ibu baru dengar sekarang. Ya sudah lewat, nggak bisa kita perbaikin. Gitu. Dan orang yang sempat mengerjakan, itu akan nanti lebih tinggi derajatnya dari kita di surga. Itu akan menyesal nanti. Oh coba dulu, saya puasa Senin Kamis ya, saya dapat tingkatan itu. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita gambar ini contoh saja ya, klaster-klaster komplek perumahan yang besar. Tidak asing bagi kita mungkin di Jakarta ini misalnya banyak klaster-klaster yang besar. Biasanya di dalam satu komplek perumahan itu ada klaster yang A, B, C gitu ya. Ini yang paling besar, paling eksklusif, security-nya beda gitu kan, model rumahnya beda, mungkin semua sebelah elektrik dan segala macam. Yang B mungkin beda, yang C mungkin beda, sampai ada mungkin yang level D-nya misalnya. Saya yakin orang akan merasa lebih nyaman kalau dia masuk ke A. Dan orang yang sudah tidak punya kemampuan, dia kalau masuk ke B, dia belum tentu bisa ke A. Karena ada akses secara khusus. Di apartemen juga begitu biasanya. Ada yang eksklusif. Kemarin waktu kita buat daurah pun di Bandung, ternyata ada memang kartunya, kalau yang ambil kamar suite itu, cuma dia yang bisa masuk akses ke pintu itu. Yang kamar biasa nggak bisa masuk ke sana. Ada akses seperti ini. Nah, kita tidak samakan dengan surga. Tapi nanti di akhirat akan seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW satu waktu beliau pernah jalan di malam hari Bapak Ibu sekalian, dan itu lagi lagi terang sekali langit dan bintang lagi gemerlapan gitu ya, lagi terang sekali. Ini biasanya di pertengahan bulan yang biasa kita puasa Iyamul Bid. Itu langit terang sekali. Maka beliau mengatakan, nanti demi zat yang jiwaku dalam genggaman Musa, demi Allah, kalian di istana kalian di surga. Nabi tujuh para sahabatnya akan melihat istana-istana lain di surga juga, tapi seperti kalian di bumi ini lihat bintang-bintang itu. Jauh sekali jaraknya. Cuma bisa lihat cahayanya. Kata para sahabat, apa ya Rasulullah? Apakah itu yang kami lihat nanti adalah istana para nabi-nabi? Karena mereka nabi-nabi, lebih tinggi derajatnya. Kata Nabi SAW, tidak. Orang-orang soleh dari umatku. Itu nanti umatku juga. Tapi bedanya sama kalian, mereka tuh rajin ibadah. Kalian malas. Di surga gitu. Nanti nyesel juga. Coba ya dulu saya buat. Tapi tidak bisa buat apa-apa lagi. Udah nggak bisa pindah ke sana. Renungi ini ya. Ayat-ayat Al-Quran tentang surga, Bapak Ibu sekalian, itu selalu diikuti sama Allah, khalidina fiha. Jannat, surga, lalu ditutup dengan khalidina fiha, kekal selamanya di dalam. Ada dua makna di sini. Makna yang pertama, orang yang masuk surga tidak akan keluar lagi. Kekal. Satu kali Bapak Ibu masukin kaki ke surga, nggak akan ke neraka lagi selamanya. Karena masuk surga itu melalui tes yang banyak. Ditimbangan amal, sudah selesai urusan sama manusia yang tidak ada lagi tuntutannya. Ya, masih melalui sirat, jembatan di atas neraka. Masih dikumpulkan di kantara sebuah tempat di depan surga untuk saling memaafkan sama yang lain, baru masuk ke surga. Jadi kalau masuk surga kita tidak akan keluar lagi. Surah khalidina fiha. Itu pertama, dan ini umum. Makna khususnya adalah khalidina fiha, maknanya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke satu derajat di surga, nggak bisa pindah. Kekal udah di situ. Maksudnya kalau klaster A, B, C, D, kita di klaster C, nggak bisa lagi selamanya kita pindah ke B, nggak bisa. Kalau di dunia ini kan kita di klaster A, B, C, kita di klaster C, masih bisa lah kita bekerja cari duit, pindah ke B, tambah lagi duit, pindah ke A. Di surga nggak bisa. Khalidina fiha. Sekali itu ya itu udah. Gak bisa pindah, gitu kan? Nah, yang menentukan kita ke klaster A yang terbaiknya sekarang, termasuk amalan-amalan sunnah itu. Jadi jangan disia-siakan, ini harus difahami baik-baik. Dan ceramah seperti ini teman-teman sekalian, ceramah masalah keimanan, masalah tazkiyatun nafs, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri nih. Tujuannya untuk direnungi dan diamalkan. Sayang sekali kalau tidak diamalkan, gitu ya. Karena ini harus disampaikan supaya orang bisa meletakkan masing-masing ibadah pada porsinya, pada tempatnya. Kalau tidak sayang, akan nyesal nanti di hari kiamat, ya. Saya kadang-kadang heran kalau melihat ada orang menyanyiakan gitu amal sunnah.
Habis sholat langsung ngobrol sama temannya. Ada zikir habis sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang habis sholat selama tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak ngobrol duluan, tidak usah dulu pegang handphone. Kemudian tidak berdiri dari musolahnya, tidak pindah. Jadi tempat duduk sholatnya jangan pindah ke sebelah. Di situ duduk. Tidak membatalkan wudhunya. Maaf, tidak keluarkan angin. Ya. Maka malaikat di atas kepalanya mendoakan dia. Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Ya Allah ampuni, ya Allah. Tidak berhenti sampai kita langgar satu dari tiga ini. Ngobrol sama teman. Makanya begitu habis salam, setan bisikin. Nanya, mukana kamu beli di mana? Sejadah kamu beli di mana? Kamu tadi macet atau tidak? Ini nanti. Kenapa di waktu itu? Waktu yang mahal. Bayangkan dengan ngobrol satu kata, doa malaikat putus. Ini berat banget ini kalau orang punya iman dalam hatinya. Tidak boleh dia langgar itu. Tolongin waktu dulu. 2 menit, 3 menit zikir. Selesai zikir baru. Walaupun teman ajak ngomong, baru kita kasih isyarat. Kecuali orang yang wajib ya. Misalnya ibu-ibu dipanggil oleh suaminya. Kita sebagai anak dipanggil orang tua itu berbeda. Karena wajib hak makhluk didahulukan dari sunnah yang Allah perintahkan gitu ya. Kecuali kalau ketemu antara wajib haknya Allah dengan wajib haknya makhluk, baru kita tinggalkan. Misalnya Bapak Ibu lagi sholat wajib dipanggil oleh ibunya atau ayahnya, kita nggak boleh batalin sholat wajib kita. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah dipanggil oleh ibu dan ayah kita wajib batalin karena dia hukumnya sunnah. Tapi semua ini adalah bagian dari syarat yang harus difahami. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu sekalian ya. Berhubungan dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, karena memang dia hanya terjadi setahun sekali, dan pada saat itu ditentukan takdir 1 tahun ke depan. Makanya waktu Aisyah bertanya ya, dalam hadis yang dibawa nanti itu ya, apa yang harus saya baca? Nabi suruh dia meminta pengampunan agar 1 tahun ke depan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qadar, ayat yang sangat masyhur, 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Qadar itu kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah kalian tahu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah kami jelaskan tadi, semua jenis amal yang Bapak Ibu kerjakan akan lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, pada malam itulah Allah khususkan turun para malaikat-malaikat dan dipimpin oleh Jibril, malaikat Jibril dengan izin Rabbnya. Artinya malaikat-malaikat jamak, semua malaikat Allah tugaskan pada saat itu turun ya. Tentu yang Allah tugaskan, makna semua di sini bukan berarti tidak tertinggal lagi di langit sana malaikat, tapi Allah tugaskan malaikat-malaikat yang memang bertugas semuanya disuruh turun, dipimpin oleh Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Makna kesejahteraan, doa akan diijabah, perlindungan akan diterima, gitu kan? Hajat-hajat akan dipenuhi, semua itu masuk dalam maknanya. Oleh karena itu Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda atau pendapatmu jika saya tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya baca? Kata Nabi SAW, ucapkan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, lagi maha mulia. Masa laluku kalau salah, maafin ya Allah. Kedepannya pun kalau aku akan berbuat salah, maka tolong dimaafkan. Dan Engkau menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi ini sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Hati-hati tentang masalah malam-malam mulia seperti ini, jangan disia-siakan. Ingat ya, selama kita hidup berarti kita akan lalui Lailatul Qadar. Cuman siapa yang mendapatkan taufik beribadah di saat itu? Ada orang yang sibuk dengan tontonannya, ada orang yang sibuk dengan kue lebarannya, ada orang yang sibuk dengan baju barunya dan segala macam, hanya tersia-siakan. Padahal di saat itu waktunya kita beribadah. Ya, beruntunglah orang justru malah menghabiskan 10 terakhir di Mekah, lagi ikut sholat malam, itu luar biasa, puncak-puncaknya gitu ya. Dan Lailatul Qadar ini juga sangat besar pahalanya kalau kita kerjakan memang di sana, karena memang ada secara khusus keutamaan kalau dekat dengan Hajar Aswad ya. Maksudnya memang sholat di sana di Lailatul Qadar itu. Baik, selanjutnya yang kedua, waktu dan keadaan dan momen yang paling tepat terkabulkan doa adalah setelah sholat wajib. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang, apakah doa yang paling didengar? Maksudnya yang paling diijabah oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, Jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Di penghujung akhir dari malam, sepertiga malam, dan setelah sholat wajib. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Berhubungan dengan masalah di penghujung malam, nanti akan kita bahas di poin nomor 3. Karena ini masih dibahas di poin nomor 3 nanti ya. Kita sekarang akan bahas masalah berdoa selepas sholat ya, wajib. Di sini kita perlu bahas tentang penjelasan ulama. Perhatikan kata-kata wa duburas salawat ya. Di sini duburas salawat bisa bermakna di akhir sholat. Seperti misalnya sebelum salam ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi ya, setelah mengajarkan doa-doa sebelum salam ya, ada kurang lebih 20-an lebih doa-doa yang dianjurkan baca, disunnahkan sebelum salam.
Dan usahakan Bapak Ibu sekalian semaksimal mungkin Anda menghafal doa ini dan menambahnya. Nggak bisa setiap hari, oke lah sepekan sekali tambah satu doa, gitu kan? Sehingga 20 sampai 23 doa sebelum salam itu Anda hafal semuanya. Karena itu doanya mulia sekali, ya. Di buku kumpulan doa yang ditulis oleh penulis kita nih, Dr. Said, ada kumpulan doa. Ya, kalau yang kami terbitkan itu berwarna biru putih, tapi itu bisa didapat di semua toko buku. Kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ada disebutkan di situ oleh beliau tentunya, ya. Jadi kita usahakan di situ ada 20 sampai 23 doa, ya. Dan dirincikan dengan terjemahannya. Saran kami, Bapak Ibu, tambah satu minggu satu doa. Kalau bisa setiap hari satu, bagus banget. Karena itu mudah sekali untuk dihafal, direnungi terjemahannya, dan kita tidak mudah melupa nanti kalau sudah dipraktikkan, karena banyak sekali sholat. Ya kan? Sholat wajib ada tahiyatnya, maka dibaca sebelum salam. Ada sholat sunnah duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat wudu. Banyak banget sholat-sholat sunnah, yang sholat taubat, yang kita juga dianjurkan baca. Maka usahakan, karena kata Nabi SAW, ini termasuk waktu mustajab. Sebelum salam. Itu diambil dari potongan duburas salawat. Yang dimaksudnya duburas salawat adalah di akhir sholat atau di belakang sholat itu. Ya. Ini salah satu maknanya. Ada juga makna yang diterjemahkan oleh sebagian ulama adalah setelah sholat-sholat wajib. Cuma rincian para ulama adalah tidak bisa hadits ini berdiri sendiri. Harus difahami dan dihubungkan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan, ya walaupun di sini dianggap mustajab doa selepas sholat wajib, tapi belum pernah Nabi SAW melakukan secara berjamaah. Belum pernah Nabi SAW melakukan secara berjamaah. Yang beliau lakukan adalah, kalau selepas sholat, umumnya beliau berzikir, lalu beliau berdiri, menuju ke pintu gerbang masjid, menunggu apakah ada di antara sahabat yang mau bertanya atau punya hajat. Jadi sesekali, ada doa yang dikerjakan selepas sholat, tapi sendiri. Bukan bersama-sama. Kalau Anda mau, betul-betul murnikan sunnah Nabi SAW. Tentu kita tidak salahkan kalau orang mengerjakan secara jemaah, itu hak dia. Tapi yang kami belajar selama ini adalah, yang paling tepat, Anda kalau lihat kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka tidak ada imamnya memandu doa habis sholat. Kalau mereka fahamnya bahwasanya doa mustajab selepas ya sholat wajib, tidak akan mereka tinggalkan. Anda kalau hadir di Ramadan di Mekah, baik di awal, di pertengahan atau di akhir, Anda kalau lihat mereka membaca doa kunut, itu lama sekali. Lama sekali. Syekh Sudes itu apalagi di malam-malam ganjil, bisa 40-50 menit baca doa. Ya, bisa lebih lama dari berdiri sholatnya gitu ya. Karena mereka tahu itu adalah pemahamannya memang dibaca di saat kunut. Nah, pertanyaannya, apakah imam-imam haram itu akan meninggalkan doa kalau memang itu yang dimaksud adalah berjamaah selepas sholat 5 waktu? Itu nggak mungkin. Pasti mereka akan lakukan. Orang mikrofonnya bisa kedengaran sampai 7 km. Bisa saja. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena memang pemahamannya bukan seperti itu. Bukan secara berjamaah. Tapi secara individual. Nah, gitu ya. Walaupun pendapat pertama yang kami cenderung kepadanya, yaitu sebelum salam. Ya, sebelum salam. Karena ada hadis-hadis lain yang mendukung masalah itu. Kita diajarkan kurang lebih tadi saya bilang 20 sekian doa, dan Nabi bilang setelah itu boleh dia berdoa yang dia inginkan. Itu waktu mustajab. Jadi di waktu sholat mustajab, pada saat sujud dan sebelum salam. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah di penghujung malam. Maksudnya di akhir malam, ya. Di akhir malam. Ya, tepatnya sepertiga malam. Kalau kita mau hitung sepertiga malam, Bapak Ibu sekalian, adalah kita hitung dari maghrib sampai azan subuh. Sebagai contoh misalnya, anggaplah maghrib itu jam 6. Ya, umumnya begitu ya. Kadang-kadang kurang sedikit, kadang-kadang lebih sedikit. Jam 6 sore, petang, itu masuk maghrib. Anggap subuh itu jam 5. Kalau kita hitung akumulasinya berarti 11 jam. Dari mulai azan maghrib sampai azan subuh. Kalau maghribnya jam 6 sore, subuhnya jam 5 subuh. Ya, berarti 11 jam kan. Karena jam 6 ke jam 12 kan 6. Terus jam 1 ke jam 5 itu kan 5 jam. Kurang lebih ya 11 sampai maksimal 12 jam lah kalau kita mau padatin. Intinya itu dibagi 3. Dibagi 3 gitu ya. Kalau kita ambil 12 jam dibagi 3 berarti 4 jam. Ya. Sepertiga malam terakhir artinya kalau subuh jam 5 kita mundurkan 3,5 jam sampai 4 jam. Itu boleh masuk sepertiga malam. Itu yang waktu paling mulia. Itu yang maksud dengan penghujung malam. Penghujung malam gitu ya. Makanya dia banyak dalam buku-buku imam-imam hadis. Itu seperti Imam Abu Daud menulis nahi anis samr, larangan begadang. Kalau tidak ada hal yang mendesak gitu ya. Dan kita tahu juga secara medis sudah dibahas oleh para pakarnya tentang masalah manfaat orang tidur cepat gitu ya. Nabi SAW memang istirahat cepat, kecuali ada hal darurat membahas masalah umat, atau ada jenazah yang diurus, atau silaturahim keluarga, ada tamu datang. Ada sesuatu yang mendesak, ada penyampaian tentang ilmu. Tapi kalau hanya omong kosong, ya jangan. Gitu kan? Itu contohnya, supaya tidak kehilangan sholat malamnya, terutama di penghujung tengah malam gitu ya. Tentu kalau Anda punya keimanan yang sudah sangat kuat, misalnya Anda memang tidak biasa tidur di bawah jam 12 malam, tapi Anda istirahat sebentar 2 jam, Anda sudah bisa bangun 3 jam, Anda bangun 3:30, Anda masih bisa sholat tahajud, itu bagus banget gitu ya. Tapi yang jelas ini salah satu hal yang perlu kita pahami berhubungan dengan masalah istilah penghujung malam. Jadi bukan harus 4 jamnya atau 3,5 jam itu ya, tapi di antara waktu itu. Kalau Anda yang pertama baru mau terapkan sholat tahajud misalnya nanti malam, jangan kagetkan gitu ya. Anda boleh 1/2 jam sebelum subuh,
Jam 5 subuh ya sudah setengah 4. Anda tahu nih kebutuhan toilet Anda, maaf, kamar mandi itu berapa lama? Misalnya contoh butuh 10 menit misalnya, atau 15 menit. Ya sudah, itu sudah dengan wudhunya selesai, maka Anda bangun berarti 40 menit sebelum subuh. Setengah jamnya dipakai tahajud. Ya, dipakai. Di situ waktu kita menggabungkan antara sholat, ya, kemudian memperbanyak istighfar, dan memperbanyak doa. 3 hal ini yang dilakukan kalau seseorang itu bangun di penghujung malam. Gitu ya, karena 3 ini yang sangat dianjurkan. Disebutkan dari hadis Amr bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-lail al-akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ati fakun." Kondisi paling dekat antara Rabb dengan hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, adalah di penghujung akhir waktu malam. Jika engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, maka lakukanlah. Jadi di sini adanya anjuran untuk berzikir, ya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu ini di penghujung malam, tepatnya sepertiga malam, itu Allah paling dekat dengan seorang hamba. Maknanya Allah hadir untuk selalu memenuhi kebutuhan dia, ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita yang maha suci, tidak ada kekurangan sama sekali, dan maha tinggi, turun ke langit dunia, dan kita wajib imani apa adanya tanpa harus kita samakan dengan makhluk. Bagaimananya tidak perlu kita tanya, yang jelas kita imani memang Allah sedang turun ke langit bumi mendekat dengan hambanya di sepertiga malam. Saat tertinggal atau tersisa sepertiga malam terakhir, maka dia pun berfirman, maksudnya kepada para malaikatnya, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini mustajab doa, pasti aku kabulkan untuknya. Ini hanya orang bodoh meluputkan, waktu maaf saya bahasakan ini, yang meluputkan diijabahnya permintaan dia oleh Allah. Tanpa ada perantara ini. Tinggal hadir di saat itu, memuji Allah, baca salawat pada Nabi SAW, kita sebutkan ada adabnya yang lalu, di bab yang lalu sampaikan hajatnya. Sembuhkan penyakit saya, Allah, muliakan saya, selamatkan dari mara bahaya, lunasi utang saya, dan segala macam. Kemudian ditanya lagi, siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan hajat apapun ya. Dan siapa yang memohon ampunanku, karena merasa bersalah dengan Allah supaya tidak dihukum, aku pasti akan mengampuninya. Di bawah ada footnote, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam riwayat Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tuftahu abwabus sama'i nisfal laili fayunadi munadin, hal min da'in fayustajabu lahu, hal min sa'ilin fayu'ta, hal min makrubin fayufarraju anhu, fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa istajaba Allah ta'ala lahu, illa zatan tas'a bifarjiha au asyara." Pintu-pintu langit, kata Nabi SAW, dibuka pada pertengahan malam. Maka penyeru dari para malaikat berseru, adakah orang yang mau berdoa? Ya, walaupun kita tidak dengar suara para malaikat ini, tapi Allah berikan kita bocorannya di sini. Para malaikat ditugaskan mengatakan itu. Adakah yang mau berdoa? Apabila ada, pasti akan dikabulkan. Adakah yang mau meminta? Ini kesempatan emas. Apabila ada, pasti akan diberi. Adakah yang dalam kesusahan atau dalam keadaan suka cita, duka dan cita, duka cita ya. Apabila ada, pasti akan diberi kelapangan. Maka tidaklah seorang muslim berdoa dengan sesuatu doa pada waktu itu, melainkan Allah akan kabulkan untuknya, kecuali seorang pelacur, pezina, yang mencari penghasilan dengan kemaluannya. Dia disuruh malam habiskan untuk menjual kemaluannya, dapat uang dari situ ya. Atau seorang asyar, pengambil pungutan liar, ya, pungli, ini tidak akan diijabah doanya. Hadits ini atau 3 buah hadits yang sudah kita bahas tadi ya, menjelaskan kepada kita adanya anjuran berzikir pada saat itu, adanya anjuran berdoa pada saat itu, adanya dianjurkan untuk sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadits tentang sholat itu adalah Nabi SAW sendiri bangun di tengah malam itu ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuji orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur atau di penghujung malam saat menjelang fajar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon. Anhuma, beliau kalau salat malam, nukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau kalau salat malam beliau bangun, kata Nafi', pembantu beliau, Abdullah bin Umar kalau tidur malam seperti tidurnya burung, jadi tidak tidur nyenyak banget ya. Jadi begitu beliau bangun, maka beliau langsung salat. Aktivitas sholat, beliau menganggap itu waktu yang paling mahal untuk beliau, dan beliau terus saja sholat, tidak berhenti, kata Nafi', sampai beliau bertanya, apakah sudah sepertiga, apakah sudah di penghujung malam, sudah menjelang subuh?
Kalau Nafi mengatakan belum, ya maka dia terus lanjut salat. Kalau Nafi sudah mengatakan iya, maka dia beristighfar kepada Allah. Jadi kalau sudah Bapak Ibu bangun nih, sudah mau tahu ini sudah mau azan subuh, itu waktu paling bagus mohon ampun. Istighfar saja, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Itu waktu yang paling baik untuk memohon ampun. Karena dikatakan Allah wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka selalu beristighfar di waktu sahur itu. Di waktu sahur itu. Ini waktu-waktu yang sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin kita semua sudah selalu melewati setiap malam waktu-waktu mahal ini. Sayangnya, siapa di antara kita yang mau memaksimalkannya? Tolong bahasan tentang doa ini direntet satu sama yang lain ya. Kalau bisa, sebelum kami datang di kelas, Bapak Ibu review kembali, dibaca. Bukunya dibawa, di mobil dibaca dari awal. Oh ini yang Ustaz bahas. Jadi kalau saya nyambung begini, oh nyambung dari connect bahasan lalu. Jangan malas-malas Bapak Ibu sekalian ya. Karena malas-malas ini membuat ilmu itu hilang ya. Tidak berbekas. Ditulis iya, ditandain iya, tapi lupa. Karena nggak pernah murajaah, nggak pernah diulang-ulangi. Padahal ilmu itu harus diulangi. Bisa diulangi audionya, kalau sudah kami upload di media kami, insya Allah selalu diupload dan kita bagikan gratis. Bapak Ibu tinggal mau atau tidak, ambil di Habib Khalid Basalamah Official itu, tinggal diambil di playlistnya, download semuanya, ada ribuan ceramah di situ. Anda bisa ambil gratis, share ke teman-teman, murajaah, jadikan sebagai peluang emas untuk belajar. Karena ilmu itu pondasi dasar iman. Gak ada iman Bapak Ibu sekalian tanpa ilmu, mustahil, ya mimpi. Sementara iman itu kalau ada, walaupun badan kita kurus, ya mungkin punya kekurangan fisik, tapi kalau imannya kuat, itu berarti jiwanya, ruhnya kuat. Maka itu orang sangat kokoh. Dibandingkan orang yang sehat secara fisik, yang kita kadang-kadang sibuk cari makanan sehat, olahraga untuk fisik saja, dirubah ruhnya. Ya. Orang seperti ini ditimpa sedikit angin cobaan, udah ambruk semuanya, hilang semua kesehatan badannya itu. Tapi orang kalau ruhnya kuat, mau ditimpa ujian seberat apapun, teman-teman kita di Palestina itu karena kuat sekali ruhnya. Rumahnya hancur depan matanya, keluarganya mati, mereka biasa aja. Walaupun sedih ya, tapi mereka bisa laluin itu. Sebenarnya kan mereka bisa keluar dari Palestina itu, mereka bisa tinggal di tempat lain. Tapi mereka mau mempertahankan itu karena memang mereka punya keimanan, ruhnya sangat kuat. Nah, makanan ruh itu, iman itu datang dari ilmu. Nggak bisa kalau nggak belajar. Kalau Bapak Ibu mau antarin ini, apalagi berdabu kita 2 minggu sekali atau sebulan sekali, terus mau dianggap itu cukup, nggak bisa. Akan lemah sekali gitu ya. Akan lemah sekali. Beda antara orang yang selalu mengasah ilmunya dan menambahnya setiap hari. Maka buat simbol dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarin. Di masa kita sekarang gampang ya. Kalau kita hidup di masanya imam-imam dulu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ini untuk belajar, mereka harus keluar Bapak Ibu sekalian. Imam Ahmad itu pernah naik keledai ke ujung wilayah Irak, itu 1 bulan hanya untuk mendengarkan sebuah hadis. Sekarang handphone kita ini perpustakaan berjalan, asal mau aja. Daripada sibuk nonton dari Instagram, channel ini ke channel itu, nggak jelas, ya udah cari potongan ceramah. Dan itu kan media mengikuti apa yang biasa kita buka kan. Nah, kalau kita biasa buka ceramah, nanti yang ditampilkan di layarnya ceramah semua. Nah itu bisa Anda introspeksi diri sendiri. Jadi kalau buka Instagramnya yang keluar semuanya, ya, yang nggak jelas melanggar agama, berarti itu yang kebiasaan Anda itu. Dan itu nanti diperlihatkan hari kiamat depan Allah. Nah ini yang biasa kamu nonton kan. Nah, sekarang ubah, alihkan kepada ilmu. Karena ilmu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, jiwa kita jadi kuat, kita jadi semangat ibadah, waktu kita jadi maksimal, kita isi gitu ya. Kita selamat dari kelalaian, karena itu kelalaian bahaya sekali ya. Lalai sekali saya dari zikir habis sholat, lalai saja sekali doa dari waktu-waktu mustajab, lalai saja dari sholat sunnah atau puasa sunnah, itu kerugian besar, penyesalan hari kiamat karena nggak bisa diulangi. Ya, sayang sekali gitu ya. Semoga bermanfaat dan tujuan utama ta'lim adalah ilmunya. Kembali saya ingatkan masalah-masalah klasik seperti kalau teman-teman belum ikutin media kami di YouTube, silakan di-subscribe dan juga ditekan loncengnya agar notifikasi selalu datang kepada Anda setiap ada ceramah baru gitu kan. Dan Anda boleh kalau mau berikan komen positif sebagai bentuk dukungan. Karena tuh sekarang semua orang menggunakan media ini, maka ikutlah andil di media-media dakwah supaya Anda dapat pahala bersama mereka dan berhenti memberikan dukungan pada media-media berbau maksiat karena akan Anda punya andil di situ. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.